Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya mencoba untuk menjelaskan terkait perbedaan jenis setiap studi eksperimen. Studi eksperimen itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah true eksperimen, yang kedua adalah quasi eksperimen, dan yang ketiga adalah pre-experimental design. Apa perbedaannya? Perbedaannya, yang pertama adalah true eksperimen itu dilakukan di laboratorium, ya. Jadi kenapa di laboratorium? Karena kita bisa mengatur semuanya, ya bisa semau kita. Tapi yang kedua adalah kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen ini dilakukan di masyarakat. Kenapa dilakukan di masyarakat? Karena berkaitan dengan em, variabel-variabel pengganggu atau variabel-variabel lain yang tidak bisa kita atur, tidak bisa kita kontrol, ya. Terus pre-experimental design itu adalah dia gabungan sebetulnya antara true eksperimen dan quasi eksperimen. Namun kalau pre-eksperimen dia tidak ada yang namanya pre-testnya atau nggak ada post-testnya. Jadi dia salah satu pre-test saja atau post-testnya saja. Ya, jadi dia eh, tidak dia mirip seperti studi pendahuluan. Ya, itu pre-experimental design. Nah, through eksperimen, kita dapat mengkontrol variabel pengganggu. Misalnya seperti ini, kita mau penelitian kita itu dengan suhu 30 derajat misalnya, atau dengan suhu 0 derajat. Kita mau apa namanya pemberian dosis misalnya eh, dosis apa ya zat besi misalnya semaksimal mungkin banyak sebanyak-banyaknya. Ya kita bisa melakukan di laboratorium gitu. Atau kita mau misalnya penelitian pada malam hari jam 12 malam karena pertimbangan ini itu kita bisa melakukan itu gitu. Ya, bisa semau kita. Kita bisa mengkontrol sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kuasi eksperimen, kita sulit mengontrol variabel pengganggu karena berkaitan dengan masyarakat. Misalnya, kita mau penelitian hanya di malam hari jam 12 malam misalnya karena pertimbangan ini itu. Kan tidak etis, ya. Atau misalnya kita mau penelitian eh, intervensi, misalnya terkait penggunaan obat, misal, kan tidak efektif kalau ada manusia, gitu ya. Jadi kuasi eksperimen itu penelitiannya berkaitan dengan manusia, semua hal yang berkaitan dengan manusia, ya. Tapi tadi kalau kuasi eksperimen kita tidak bisa mengkontrol yang berkaitan dengan etik tadi, ya. Misalnya kita ingin melihat apakah ada pengaruh, ya, apakah ada em, apa itu media ular tangga misalnya terkait peningkatan pengetahuan. Kita nggak bisa mengkontrol pengganggu, misalnya Pak atau Dek besok jangan sampai lihat TV ya, kan tidak etis gitu. Nah, adanya ketidaketisan ini, maka penelitiannya ada di kuasi eksperimen. Tapi kalau di true eksperimen, kita bisa mengatur semuanya, terserah kita. Karena pada true eksperimen, penelitian itu biasanya dilakukan pada hewan percobaan, entah itu mencit, tikus putih gitu ya, atau hewan percobaan yang lainnya. Ya, ini yang berbeda terkait dengan kuasi eksperimen. Nah, kalau bereksperimental design, dia tergantung apakah dia itu di laboratorium atau di masyarakat. Jadi kelemahannya ya tergantung mengikuti ya apakah bereksperimental di lab atau bereksperimental di masyarakat gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa true eksperimen intervensi dapat ditentukan oleh peneliti sendiri. Saya mau dosisnya sangat tinggi. Misalnya pemberian obat dengan dosis tinggi. Ini bisa kita lakukan ya di true eksperimen. Tapi kalau di kuasi eksperimen tidak dapat kita lakukan. Kenapa? Karena pertimbangan etika penelitian, etika pada manusia.
Nah, ini yang terpenting lagi. Biasanya, true eksperimental itu dilakukan oleh peneliti-peneliti klinis, farmasi kemungkinan, ya, atau laboratorium medik dan sebagainya. Jadi yang berkaitan dengan klinis, berkaitan dengan laboratorium. Tapi kalau untuk kuasi eksperimen, ini biasanya dilakukan oleh peneliti-peneliti kesehatan sosial. Ya, contoh misal penelitian, ya, sekarang contohnya. Penelitian true eksperimen, misalnya bagaimana pengaruh pengaruh kadar obat atau pengaruh dosis obat. Ya, ini untuk true eksperimen, dosis obat. Dengan dosis yang berbeda-beda, kita teliti bagaimana dengan dosis sekian, dosis sekian, gitu. Kita suntikan misalnya ke hewan intervensi. Kan tidak cocok itu untuk pada manusia, ya. Nah, kalau pada manusia atau kuasi eksperimen misalnya efektivitas atau pengaruh peningkatan pengetahuan menggunakan media audiovisual misalnya, ya. Jadi media audiovisual pada masyarakat misalnya. Nah, ini adalah desain penelitian kuasi eksperimen yang dilakukan pada masyarakat. Jadi, kesimpulannya apa? True eksperimen dilakukan di laboratorium, kuasi eksperimen dilakukan di masyarakat. Terus pre-eksperimental design ini seperti studi pendahuluan. Jadi melihat misalnya studi pendahuluan sebelum penelitian, ya. Dia tidak ada pembanding, ya. Dia tidak ada pre dan post. Ya, dia hanya pengantar awal saja, gitu. Baik, ini adalah sedikit terkait perbedaan-perbedaan true eksperimen, quasi eksperimen, dan pre-experimental design. Oke, ada yang mau didiskusikan? Silahkan Anda komentar di kolom komentar atau bisa direct message di Instagram saya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.